Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang. Ini kesempatan atau pertemuan kita yang keempat ya. Yang pertama dulu di rumah Pak Greg, kemudian di rumah saya, lalu di rumah Bu Eli, ini di rumah Pak Kris. Jadi marilah kita sudah memiliki program untuk lingkungan Santa Maria area 2 ini setiap hari Rabu. Ya kalau hujan telat-telat sedikit pun tidak masalah. Yang penting kita bisa saling mengunjungi dan memperkuat lingkungan Santa Maria area 2 ini yang merupakan lingkungan ketuanya Pak Meki. Mungkin hanya beberapa orang mungkin yang belum kenal, nanti beliau akan hadir. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk beribadat bersama di rumah Pak Kris ini, agar Pak Kris dan istri beserta anak-anak hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi keluarga Katolik yang sesuai dan seturut keluarga kudus dari Nazaret. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita, dan kita akan beribadat bersama. Kita akan menyanyi lagu Mohon Ampun, Mada Bakti 371 kalau yang memiliki. Mohon ampun kami orang berdosa, kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bukankah Dikau Allah pemurah, kesabaran-Mu takkan terpunah. Bukankah semua putra-Mu tak Kau nanti diambang pintu-Mu? Mohon ampun kami orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa, saling bertatapan muka dalam suasana yang hangat ini. Kita bersama beribadat di rumah Pak Kris, dan ini adalah pertemuan kita yang keempat untuk lingkungan Santa Maria area 2 Paroki Bunda Maria Jeruju. Dan ini masuk wilayah 4. Artinya Paroki Bunda Maria Jeruju wilayah 4, lingkungan Santa Maria area 2. Dan di area 2 ini akan bertambah terus jika kita saling bersekutu, beribadat bersama. Untuk itu, supaya kita layak dan pantas, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami percaya kepadamu bahwa kami menjadi putra-putrimu karena kehendak-Mu. Kami, para umat yang menjadi satu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, khususnya di lingkungan Santa Maria Area 2 ini, kami mohon bantuan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami yang berjarak satu sama lain dapat saling dekat dan saling mengenal. Terutama kami malam ini berada di rumah Pak Kris dalam rangka sosialisasi dan juga keakraban kami. Berkatilah kegiatan pelayanan kami ini, semoga kami bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera, terutama keluarga Pak Kris, dan juga semua keluarga kami di lingkungan Santa Maria Area 2 ini, sehingga kami dapat melayani firman dan sabda-Mu seturut kehendak-Mu, dan memohon rahmat pengampunan-Mu pada masa prapaskah ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Karena kamu yang datang dari Allah yang Esa. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan mendengar Injil suci dari Injil Yohanes ini, iman kita selalu dikuatkan. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini saya pilih karena memang untuk bersekutu atau koinonia. Jadi dalam 5 tugas gereja itu liturgia menguduskan, kerikma pewartaan, koinonia itu persekutuan, diakonia itu pelayanan, dan martiria itu kesaksian. Jadi koinonia itu berada di tengah-tengah karena apa? Karena persekutuan itu membangun yang namanya komunitas basis gerejani. Kita sudah bersepakat bahwa kita umat yang berada di area mulai dari PAL 4, PAL 5, PAL 6, PAL 7, PAL 8, PAL 9, PAL 10 terus ya. Kita bersepakat untuk masuk di paroki Bunda Maria Jeruju karena panggilan dari Tuhan Allah sendiri. Roh Kudus yang membimbing kita. Mungkin cukup lama keinginan untuk bergabung di paroki Bunda Maria Jeruju. Sudah ada yang belasan tahun, bahkan ada yang beberapa tahun. Dan niat itu adalah suatu ungkapan kasih mesra Allah yang diperuntukkan bagi kita. Persekutuan itu membangun yang namanya keintiman dalam Tuhan. Keintiman dalam Tuhan itu dimulai dengan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Manusia sering minta kesaksian dari orang lain karena ingin mendapat kehormatan dan pengakuan. Nah, ini merupakan suatu perlambang bahwa kita diakui sebagai umat Katolik adalah suatu kebahagiaan ketika kita sudah dibaptis. Tetapi ketika kita sudah dibaptis, itu belumlah cukup kalau kita tidak menggabungkan diri dengan gereja universal. Ketika kita dibaptis, kita bertumbuh di dalam keluarga. Kemudian ketika kita sudah remaja, dewasa, memilih untuk berkeluarga, kita harus mencari tempat rumah masing-masing. Mungkin di berbeda pulau, berbeda daerah, berbeda lokasi. Yang dulunya mungkin kita di daerah perkampungan mudah saja menatanya. Ya, kalau kita ke gereja ya kita tahulah itu adalah umat Katolik kalau sekampung kan. Pokoknya tinggal tahu kalau ada ibadat ya pasti ramai lah orang datang ya, dengan berbagai macam aktivitas gawainya lah kalau di kampung kan. Jadi kalau udah ada pastor datang pasti ramai, pasti dari anak-anak kecil itu gembira, bersuka cita, dari orang tua karena apa? Yang dewasa karena pastilah menyambut itu sesuatu yang sangat langka, bisa setahun sekali. Bahkan waktu itu saya dengar kesaksian dari ketua umat waktu saya tugas di Bengkayang, 2 tahun sekali baru bisa nyambut. Bayangkan, 2 tahun sekali. Ya, kalau di kampung nenek saya itu Bapak Uskup sudah 3 kali naik. Ketika 3 kali naik itu langsung krisma, semuanya lah di krisma. Ya, jadi kalau kesempatan lah itu ya, yang enggak ada ya enggak krisma lah deh. Sampai ditandu Bapak Uskup itu ya dibuat karena saking ya rindunya terhadap gembala dari itu, utusan Tuhan tuh ya. Jadi kalau kita yang berada di daerah tahulah betapa sangat senang lah kalau kita sudah menyambut Paskah, menyambut Natal, ramai ya kan. Jadi kegembiraan, benar-benar kita bersuka cita menyambut Paskah. Bahkan digabunglah Paskah itu biasanya dengan ya pesta gawai, ya pesta panen padi ya, sehingga itu menjadi ya tidak terpisahkan kalau di daerah-daerah tertentu ya. Kalau sekarang sih sudah terpisah lah. Lalu kalau Natal ya luar biasa keakrabannya. Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah masing-masing, misalnya di daerah Nusantara Tenggara Timur, Flores atau Timur, Paskah itu menjadi yang sangat besar, seminggu biasanya. Kalau Natal mungkin ya hanya 1 atau 2 hari. Tapi kalau di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Natal yang seakan-akan dirayakan lebih meriah karena pesta kelahiran ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ia akan melakukan rupa-rupa cara agar diakui dan dihormati. Jadi manusia itu ya untuk dapat diakui dan dihormati itu ya harus menggabungkan diri. Biarpun kita hebat di kota atau di daerah ini,
kita akan menjadi kecil sekali karena kita bagian dari masyarakat kan. Tapi ketika kita berkumpul bersama, kita tahu, oh, rupanya saudara kita ini ada di komplek ini, komplek ini, komplek ini, komplek ini. Wah, jadi kita yang kecil itu merasa bersatu, ya kan? Kalau di kampung kita merasa besar, ramai. Kalau di kota kita merasa sendiri kan. Dan kita harus mungkin menghadapi yang namanya resiko-resiko tidak nyaman ya. Yesus mengajarkan kita agar melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apa yang kita lakukan di muka bumi ini harus baik dan benar. Tetapi baik dan benar itu harus kita bersekutu di dalam Kristus Yesus dan menggabungkan diri dalam lingkungan-lingkungan yang sudah diatur gereja. Karena kita bersekutu itu kan yang paling utama adalah bertemu, bersapa. Makanya pandemi kemarin itu memutuskan tali persaudaraan sekian lama. Hanya tali HP, avatar kita saja yang kita lihat. Itu kan avatar, ya. Avatar itu kan gambar kita di dalam media, ya. Jadi avatar kita itu bisa kita solek macam-macam lah kan. Kita bisa tipu-tipu, pakai segala efek dan sebagainya kan. Nah, tapi kalau berjumpa seperti ini kan rasanya adalah sesuatu yang menggembirakan, penuh kerinduan. Tidak usah mencari pengakuan dan kehormatan sebab di dalamnya sering terselip kepentingan. Jadi memang menggabungkan diri dalam lingkungan itu ada kepentingan-kepentingan. Nah, kepentingannya itu ya sering orang lupa. Kalau lagi suka sendiri sih enak. Kalau duka barulah ketahuan. Rasanya sendiri itu memang sangat tersiksa. Kedukaan itu ya. Apalagi kalau nanti kalau misalnya kita sudah punya anak sekian lama lalu tidak menggabungkan diri di lingkungan, akibatnya kita kerepotan ngurus anak. Apalagi anak menuntut kawin gereja. Ya ada terjadi di beberapa lingkungan. Di lingkungan saya sebelumnya itu terjadi kan. Akhirnya orang numpang kawin saja di lingkungan. Ya. Karena dia di Kota Baru atau di keluarga kudus tidak melaporkan diri sehingga menyulitkan. Bahkan akhirnya gereja ya memberikan yang namanya ya semacam pelayanan khusus ya. Dibentuklah pelayanan untuk pelayanan kematian karena banyak orang Katolik tidak bisa terlayani di lingkungan karena dia tidak memang ngelapor begitu. Misalnya di dalam satu rumah berbeda agama, padahal kalau berbeda agama satu orang pun di dalam keluarga itu dia harus ngelapor di lingkungan supaya dia mendapat pelayanan sakramental dan pelayanan penghormatan, penghargaan, apalagi kalau udah kematian kan. Kematian itu kan sesuatu yang pasti. Ya, tetapi waktunya berbeda-beda masing-masing. Ya. Jadi seperti kerupuk, saya pernah katakan hidup itu seperti monyet yang di dalam kerupuk ya. Jadi dia mendayung di dalam air itu atau di dalam danau. Lalu nanti monyet itu makan kerupuknya. Jadi kapan kerupuknya tenggelam itu tergantung kerupuknya sebesar apa. Nah itulah katanya kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah sudah cukup membuat kita merasa bahagia sekalipun tidak diakui dan dihormati oleh manusia. Jadi lingkungan ini sebenarnya bukan, kita sudah diakui manusia di RT, tetapi kalau mau diakui oleh lembaga gereja, kita harus terdaftar di lingkungan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Sehebat apapun kita diakui, ya oke, di desa, di kampung. Tapi kalau penghormatan, ya nanti kita baru merasa kecil ketika kita tidak diakui dalam artian karena rasanya kita orang yang berdosa sekali. Mau ngurus surat ini susah, ya kan? Apalagi kalau anak sudah paham, wah inilah bapak, mama nggak terdaftar di lingkungan, malu gitu nih kan. Lama-lama minder kan. Nah sering terjadi. Akhirnya pergilah ke katedral sana, ya, ke katedral ya untuk ibadat atau misa, oke. Tetapi ketika di lingkungan mereka kebingungan dan terjadi menjadi orang Katolik yang seperti di hutan rimba, padahal orang Katolik di sekelilingnya. Nah itu terjadi. Ya memang banyak orang mengatakan hidup di kota cuek-cuek saja, tetapi tidak bisa.
Karena pekerjaan yang baik dan benar itu harus juga menjadi hal yang utama kalau kita diakui keberadaan kita oleh gereja kan. Oke, kita diakui di baptis ya kan, waktu di kampung atau di mana. Tetapi di tempat kita tinggal ini kalau kita tidak dikenal orang, bingung nanti. Ya kan? Akhirnya kita bisa saling salah menyalahkan. Nah, itu pernah terjadi tuh. Saya ngurus ya anaknya kakak sepupu, dia tidak terdaftar di lingkungan. Waduh, panggillah kami dari Siantan pergi ke Sungai Raya. Ya kan? Anaknya meninggal. Ya puji Tuhan lah, cari rupanya ada ketua lingkungannya. Ya. Jadi untuk pelayanan doa hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ya kan? Itu kan butuh orang-orang terdekat. Jadi sehebat apapun kita, ya mau sekaya apapun kalau kita terdaftar di lingkungan, ya kan, kita akan menjadi pribadi yang hidup nanti merasa, waduh, cara hidup kita menggereja kok seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membangun keintiman dengan Tuhan bisa kita baca Mazmur 119 ya. Kemudian di situ ayat 164 dan Mazmur 5 ayat 4. Syarat dan kuncinya yaitu hidup yang berkenan dan berserah kepada Tuhan dan selalu hidup dalam kerendahan hati. Maka kita bagaimanapun mau hujan pun tetaplah kita pergi ke rumah Pak Kris ini kan. Ya, waktu bisa mundur, tetapi kalau kita tidak saling mengunjungi, tidak memiliki kerendahan hati, ya merasa kita ya punya kuasa, ngapain lah